Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi ya ke materi yang ke-11, yaitu mengenai High Performance Liquid Chromatography atau HPLC ya atau KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Ya, jadi kalau bedanya dengan kromatografi kolom yang kemarin pernah saya jelaskan, kalau kromatografi kolom itu masih menggunakan instrumen yang konvensional ya, menggunakan kolom, kalian harus mempersiapkan fase diamnya ya, dibuat bubur silika atau dengan cara kering dan sebagainya. Kemudian kalian baru bisa memasukkan sampelnya gitu ya. Nah, kalau untuk kromatografi cair kinerja tinggi ini atau KCKT atau HPLC ini tidak perlu kalian siapkan terlebih dahulu gitu ya, tapi alatnya sudah tersedia. Nah, paling yang harus kalian lakukan apabila ingin menggunakan KCKT adalah preparasi terlebih dahulu ya, preparasi kemudian optimasi gitu ya, ada optimasi dan validasi terlebih dahulu, baru kalian bisa menggunakan KCKT. Nah, untuk alat KCKT ini baru kalian akan temukan nanti ya di semester di tingkat 3 atau tingkat 4 ya, di metode analisis instrumen. Ya, baru akan kalian pelajari di sana, tapi untuk awalan-awalan ya cukup kalian hanya tahu terlebih dahulu ya mengenai prinsip ya, cara kerja dan pengamatan hasil ya dari KCKT atau HPLC ini. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di minggu lalu ya, di minggu-minggu kemarin. Jadi termasuk kromatografi cair ya untuk KCKT ini, fase diamnya padat. Nah, kemudian mekanismenya adsorpsi ya, menggunakan tekniknya kolom. Ya, ini HPLC ya, kromatografi cair kinerja tinggi ya atau KCKT. Oke, kemudian ini ya perbedaan KCKT dengan kromatografi kolom ya, sudah minggu lalu saya jelaskan. Yang pertama, fase diamnya lebih kecil ya, ukurannya 5 sampai 10 mikrometer. Kemudian resolusinya dibantu dengan adanya tekanan ya hingga 6000 psi. Nah, kalau kemarin di kolom itu tidak menggunakan tekanan tapi hanya menggunakan atau memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, tapi untuk kali ini di KCKT kita menggunakan adanya tekanan ya untuk proses pemisahannya agar lebih cepat. Yang ketiga, penggunaan sampelnya lebih sedikit. Nah, kalau kemarin di kolom klasik kita gunakan satu pipet tetes kurang lebih 5 sampai 10 mili. Nah, tapi untuk di KCKT ini cukup kita gunakan 20 mikroliter. Kemudian yang keempat, analisisnya lebih cepat. Nah, karena menggunakan instrumen yang juga lebih canggih, lebih modern ya dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, ini keunggulan KCKT ya. Jadi pemisahan dapat dilakukan pada suhu kamar. Yang kedua, dapat digunakan untuk memisahkan zat yang termolabil atau tidak tahan terhadap pemanasan. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk senyawa volatil atau mudah menguap ya. Yang keempat, dapat digunakan untuk protein atau peptida ya yang memiliki bobot molekul yang besar. Kemudian daya pemisahannya cukup tinggi ya, memiliki tingkat selektivitas dan sensitivitas yang juga tinggi. Oleh karena itu tadi di awal ya harus dipreparasi terlebih dahulu, dioptimasi, divalidasi ya karena memang sensitif dan selektif. Kemudian kolomnya dapat digunakan kembali ya karena cukup hanya dengan mengganti saja gitu ya, tidak usah kita mempersiapkan. Yang terakhir, fase diam, fase gerak detektor dapat diganti sesuai dengan jenis pengujian yang dilakukan ya. Itu keunggulan dari KCKT. Nah, ini KCKT ya. Jadi ciri dari teknik ini adalah penggunaan tekanan tinggi. Tadi ya ada tekanan. Kemudian fungsinya untuk mengantarkan atau mengirim ya fase gerak ke fase diam atau kolom sehingga laju dan pemisahannya dapat ditingkatkan lebih besar. Kemudian yang kedua, besar tekanan bisa mencapai 6000 psi tadi ya. Nah, fase diam yang digunakan itu adalah polimer ya yang terdapat dalam kolom berfungsi menahan campuran ya, komponen campuran. Kemudian fase geraknya ini solven ya. Solvennya bisa berupa pelarut tunggal, pelarut organik tunggal atau pelarut organik campuran ya yang berfungsi untuk melarutkan zat yang terdapat di dalam komponen senyawa ya. Nah, ini alatnya HPLC ya. Jadi berupa instrumen ya. Ini fase geraknya ya dalam keadaan terpisah. Nah, kalau kemarin kan kita campur manual
ya untuk kromatografi kolom. Nah, tapi untuk kromatografi untuk KCKT ini kita tidak perlu. Jadi cukup alatnya yang melakukan proses pencampuran, gitu ya. Jadi lebih canggih ya. Fase diamnya kita letakkan di dalamnya ya. Sudah termasuk ke dalam komponen KCKT, jadi tinggal kita menggunakan. Nah, tapi perlu digarisbawahi tadi saat sebelum menggunakan harus dioptimasi terlebih dahulu, divalidasi terlebih dahulu, ya. Ini alatnya HPLC. Nah, ini fase diamnya ya. Jadi fase diamnya adalah dikemas dalam bentuk kolom. Ya, kolomnya memiliki diameter kurang dari 40 mikrometer. Ya, sistem fase diamnya ada kolom terikat atau bonded phase dan ada mekanisme reverse phase atau fase balik. Ya. Jadi fasenya fase balik ya. Jadi fase terbalik berarti non polar terlebih dahulu baru diikuti dengan yang bersifat polar. Nah, ini jenis kolom yang bisa digunakan ya. Jadi ada untuk analisis dan ada untuk preparatif. Kalau untuk analisis ini kolomnya berukuran 15 cm dikali diameternya 3,9 mm ya. Terbuat dari baja tahan karat. Kemudian besar butiran silika 5-10 mikrometer. Nah, beda lagi untuk preparatif. Kalau untuk preparatif ini butiran silikanya lebih besar ya. Lebih dari 20 mikrometer ya. Kalau mikro ya, kalau sampelnya sedikit ya 10 mg sampai 1 gram. Ukuran kolomnya kita bisa gunakan yang 15 cm kali 19 mm. Nah, kalau untuk yang makro ya ini untuk yang sampel dengan bobot 1 gram sampai 1 kg. Nah, ini kita bisa gunakan kolom yang berukuran 30 cm dikali 57 mm. Jadi ada dua jenis kolom ya tergantung sampel yang kita gunakan. Nah, ini reverse phase kromatografi ya atau kromatografi fase balik. Nah, pada umumnya sistem kromatografi selalu dibuat fase normal ya karena kita ingin yang polar terlebih dahulu keluar dibandingkan dengan yang non polar. Nah, tapi di kromatografi fase balik ini dibuat sebaliknya ya, fase diam dibuat menjadi bersifat kurang polar. Nah, terhadap fase diam dilakukan pengikatan ya atau bonding dengan matriks yang tidak larut air ya, baik melalui chemical bonded ya atau organobonded. Nah, bahan yang paling banyak digunakan ya untuk kromatografi fase balik ini adalah oktadesilsilan ya atau ODS. Berarti KCKT ini menggunakan ODS ya. Kemudian fase geraknya ini cenderung lebih polar ya, ada metanol, ada air dan ada asetonitril tapi disimpan tadi di dalam wadah yang berbeda. Kemudian fase diam lain yang dapat digunakan adalah C8 ya karena mengandung gugus aromatik dan gugus fenil ya. Jadi selain ODS tadi bisa gunakan C8 ya yang mengandung gugus aromatik atau gugus fenil. Kemudian normal phase. Nah, pada kromatografi fase normal ya fase diamnya ini biasanya dimodifikasi dengan menambahkan gugus ether, nitril, nitro, diol atau amino ya pada bagian ujung rantai hidrokarbon atau pada cincin aromatik. Nah, keuntungannya apa? Nah, keuntungannya kalau kromatografi fase normal ini dapat diatur ya pola elusi dan sistem elusi gradien. Ya, jadi tadi kalau fase balik itu non polar terlebih dahulu, baru terakhir yang bersifat polar. Kalau fase normal ini fase polarnya dulu ya, dan baru nanti terakhir yang cenderung lebih non polar. Jadi lebih baik mana? Tentu saja lebih baik tadi yang polar ya atau KFN ya karena pola elusinya bisa kita atur. Nah, ini contoh fase diam yang biasa digunakan tadi ya, ODS atau C18 atau oktadesil silika. Ada juga oktil silika, propil silika, ya aminopropil, asam sulfonat, dan amina kuartener. Tapi yang tadi yang paling banyak digunakan adalah yang C18 atau ODS. Ya, kalau kita menggunakan KCKT. Nah, untuk fase geraknya, ya adalah campuran pelarut, ya yang dapat bercampur secara keseluruhan, ya berperan dalam daya elusi dan resolusi. Nah, daya elusi resolusi ini ditentukan oleh beberapa sifat, ya. Ada polaritas fase diam, ya, polaritas keseluruhan pelarut, dan sifat komponen-komponen dari sampel ya yang kita gunakan. Nah, dalam kromatografi cair, komposisi pelarut atau fase gerak adalah satu variabel yang mempengaruhi pemisahan ya. Jadi harus benar-benar cocok ya. Jadi sebelum kita menentukan fase geraknya apa,
kita cari tahu dulu ya senyawa kita dapat terpisah oleh fase gerak apa. Nah, ini bisa dari literatur ya, seperti jurnal itu dari buku, nanti kita bisa tahu ya fase gerak apa yang cocok. Nah, syarat fase gerak untuk KCKT. Nah, yang pertama murni. Nah, murni tidak boleh ada pencemar atau kontaminan karena khawatir nanti bisa merusak fase diam ya. Kemudian tidak bereaksi dengan pengemas ya, atau dengan pengemas fase diamnya tadi yang tahan karat ya karena terbuat dari baja. Kemudian sesuai dengan detektor. Nah, untuk detektornya banyak ya untuk KCKT ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian melarutkan cuplikan atau melarutkan sampel, mempunyai viskositas rendah ya atau tidak terlalu kental ya. Kemudian mudah direcovery kembali ya, tersedia di perdagangan dengan harga yang pantas. Nah, ini perlu digarisbawahi karena kita menggunakan fase gerak cukup banyak gitu ya. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa fase geraknya tersedia di perdagangan dan harganya terjangkau gitu ya. Nah, KCKT ini terdiri dari 5 unit bagian ya. Yang pertama ada unit penghantar solvent bertekanan tinggi ya. Kemudian ada unit penyuntikan sampel, ada unit kolom, ada unit detektor, ya ada unit pencatat atau recorder. Ya, ini 5 bagian utama dari KCKT. Nah, ini hal lain terkait KCKT ya, terdiri dari reservoir sampel, degassing system, alat pengatur gradien, dan sistem pompa bertekanan tinggi. Ukuran sampelnya cukup sedikit, 1-20 mikroliter. Ya. Kemudian diameter kolomnya 1-6 mm, atau lebih ya. Kemudian detektornya mampu mendeteksi adanya komponen cuplikan dan banyaknya komponen ya. Berarti bisa kuali, bisa kuantitatif ya. Kalau kuali berarti kita mendeteksi adanya komponen, kalau kuanti berarti banyaknya komponennya ada berapa. Yang kelima, pencatat hasil tadi atau recorder. Nah, ini yang pertama pompa ya. Nah, pompa ini berfungsi untuk mendorong eluen ya atau sampel eluen atau fase gerak ya untuk membawa sampel menuju fase diam. Nah, ada 2 tipe ya pompa yang bisa digunakan di KCKT. Yang pertama yang kinerjanya konstan, yang kedua yang pemindahannya konstan atau konstan displacement ya. Nah, ini yang pemindahan konstan dibagi lagi menjadi 2, ada reciprocating yang menghasilkan aliran dengan pulsa atau denyut yang teratur ya sehingga pompa ini membutuhkan peredam pulsa ya atau peredam denyut. Yang kedua pompa siring. Nah, kalau pompa siring ini menghasilkan aliran yang tidak mengandung denyut ya. Jadi lebih baik mana ya, tentu saja lebih baik reciprocating ya karena ada tadi aliran denyut yang teratur ya dibandingkan yang pompa siring. Yang kedua injektor. Nah, ada 3 tipe ya ternyata injektor, ada yang stop flow, ada yang septum, ada yang loop valve ya. Yang pertama stop flow ya, aliran dihentikan, kemudian injeksi dilakukan pada kinerja atmosfer, sistem tertutup, kemudian aliran dilanjutkan kembali. Nah, kalau yang septum ini digunakan pada kinerja 60-70 atmosfer ya. Jadi kalau tadi kinerjanya dipengaruhi atmosfer tapi tidak diatur, nah kalau ini 60-70 untuk septum. Nah, tapi septum ini tidak tahan terhadap beberapa pelarut KCKT. Ya, partikel septum yang terkoyak dapat menyebabkan penyumbatan. Ya, jadi ada kekurangannya ya untuk septum. Kemudian ada yang loop valve. Ini tipe injektor umumnya digunakan untuk menginjeksi volume yang lebih besar ya. Lebih dari 10 mikroliter dan dilakukan dengan cara automatisasi ya. Jadi pada posisi load sampel dimasukkan ke dalam loop ya dengan kinerja atmosfer. Setelah valve ini difungsikan maka sampel akan masuk. Ya, jadi kalau loop terbuka kita suntikan, kemudian kita valve tutup kembali ya, kemudian masukkan ke dalam kolom. Itu bedanya stop flow, septum dan loop valve ya. Tergantung dari sampel yang digunakan ya, lagi-lagi tergantung dari sampel yang digunakan. Ya, untuk pemilihan injektor mana yang cocok. Nah, ini ya, ini inject position, load position ya. Jadi kita putar ke arah kanan ya. Jadi ini posisi saat kita ingin memasukkan sampel, ini saat kita menginjek, nah ini saat kita setelah menginjeksi sampelnya ya. Jadi jangan lupa untuk dikembalikan ke posisi semula gitu ya agar sampelnya tidak keluar ya, sampelnya bisa
sampai ke dalam fase diam. Ya. Ini cara menginjekkan sampel ke dalam alat KCKT. Oke, ini detektor tadi ya, detektor banyak sekali yang digunakan atau ditandemkan atau dikombinasikan dengan KCKT ya. Jadi penggunaan detektor ini didasarkan pada jenis senyawa yang akan dideteksi atau dianalisis ya. Secara detektor ini harus memiliki kepekaan yang tinggi dan tidak merusak cuplikan atau sampel ya. Contoh detektor ada detektor indeks bias ya, ada detektor UV vis, ada fluoresensi, ya ada elektrokimia, ada IR atau infrared ya. Ada LCMS ya. Ini dengan spektroskopi massa dikombinasikannya, kemudian ada yang dikombinasikan juga dengan NMR ya. Jadi banyak sekali detektor yang digunakan. Tadi intinya kembali lagi ditentukan berdasarkan senyawa yang akan dideteksi atau dianalisis. Ya, itu untuk detektor. Ini contoh kromatogram dari HPLC ya. Jadi nanti yang kita amati adalah puncak-puncaknya ya. Jadi bisa kuali, bisa kuanti. Nah, kalau kuali berarti puncaknya yang kita bandingkan dan nanti misalnya contohnya ini ya. Contohnya ini ya. Jadi sama seperti KLT gitu ya. Kalau KLT yang kita amati adalah bercaknya gitu ya. Kalau sejajar berarti senyawanya ada gitu ya. Jadi kita bandingkan bercak sampel dengan bercak pembanding. Ini pun sama. Kita bandingkan antara puncak sampel dengan puncak pembanding. Kalau puncaknya sama, sejajar, nah berarti sampelnya memang mengandung senyawa pembanding tersebut. Itu untuk kuali ya. Nah, sementara kalau kuanti kita hitung area di bawah kurva gitu ya, atau AUC atau area under curve. Ya, ini kita hitung. Oke, ini faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi KCKT ya, ada faktor kapasitas, ada laju pemisahan, waktu retensi ya, volume retensi, selektivitas, teori plat, efisiensi dan resolusi. Ya, ini beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama faktor kapasitas ya. Oke, di sini ada rumus-rumus ya, tapi tidak perlu kalian hafalkan ya, hanya perlu kalian ketahui saja ya, jadi tidak perlu dihafal. Faktor kapasitas ini merupakan perbandingan ya antara molekul sampel dalam fase diam dibandingkan dengan molekul sampel di dalam fase gerak ya, yang berarti seberapa komponen ya yang terdapat di dalam sampel yang akan terbawa dengan fase gerak dan yang akan terbawa atau berinteraksi dengan fase diam. Itu yaitu faktor kapasitas. Intinya perbandingan sampel di fase gerak dibandingkan dengan sampel yang masih ada di fase diam. Laju pemisahan ya ditentukan oleh kecepatan fase gerak, perbandingan antara volume fase diam dan fase gerak, terakhir koefisien distribusi. Ya, ini laju pemisahan. Jadi seberapa cepat gitu ya senyawa tersebut dapat terpisahkan dengan bantuan fase gerak dan fase diamnya. Waktu retensi. Nah, waktu retensi ini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi senyawa untuk melewati kolom hingga mencapai detektor, atau lamanya sampel terdistribusi dalam fase diam gitu ya. Jadi dengan kata lain, waktu retensi ini waktu yang dibutuhkan ya suatu sampel atau senyawa mulai dari saat injek sampai timbulnya peak atau puncak maksimum tadi. Ya, pokoknya intinya seberapa lama sampel melewati fase diam ya. Oke. Ini retention time ya, sama ya tadi waktu retensi, jadi ditentukan oleh perbedaan daya ikat ya selalu terhadap fase diam. Nah, bila kecepatan fase geraknya konstan, nah maka volume fase gerak yang diperlukan untuk memisahkan suatu komponen campuran dari kolom dapat dihitung dengan rumus seperti ini ya. Jadi volume sama dengan waktu dikali kecepatan alir ya atau laju alir. Itu waktu retensi ya, berarti seberapa lama ya sampel terdistribusi di dalam fase diam, mulai dari injeksi sampai keluar peak atau puncak di detektor ya. Kemudian selektivitas. Nah, selektivitas ini merupakan nilai yang menunjukkan seberapa baik sistem kromatografi dapat memisahkan dua sampel ya. Tentu saja kan kalau di dalam sampel banyak sekali terkandung senyawa ya. Misal kita gunakan fraksi atau ekstrak. Nah, pasti di dalamnya tidak hanya satu komponen. Pasti ada beberapa atau bahkan banyak komponen ya. Nah, ini KCKT ini harus selektif. Nah, sehingga senyawa-senyawa yang terkandung di dalam sampel ini dapat terpisahkan dengan baik ya.
Kemudian teori plat ya atau nilai N ini dipengaruhi oleh lebar pita ya, semakin kecil W maka N semakin besar. Kemudian ukuran fase diam, flow rate ya atau kecepatan alir, dan temperatur. Nah, kemudian resolusi. Nah, resolusi ini merupakan ukuran ya apakah hasil pemisahan antara dua senyawa baik atau tidak. Jadi kalau resolusi ini yang baik apabila, jadi resolusi yang baik itu dikatakan apabila tadi kita mampu membandingkan dua puncak dengan cukup jelas gitu ya. Jadi resolusi ini berkaitan tadi dengan selektivitas ya, di mana apabila selektivitas berubah, maka resolusinya juga akan berubah secara signifikan ya. Jadi kalau resolusi tadi gambarannya adalah puncak yang tadi ya, puncak yang ini. Kalau resolusinya baik, pasti hasil ya dari si peak-nya atau puncaknya juga baik, bisa terlihat dengan baik gitu ya, sehingga kita bisa menganalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke, itu tadi mengenai resolusi ya. Nah, ini perhitungannya tidak usah kalian hafalkan. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau yang kuanti yang dihitung adalah area di bawah kurvanya yang kita hitung ya. Kalau kita ingin menganalisis secara kuantitatif. Oke, seperti yang tadi saya katakan ya, sebelum dilakukan pemisahan sampel, terlebih dahulu kita harus lakukan optimasi terhadap KCKT-nya terlebih dahulu ya. Jadi ada 3 langkah ya untuk memperoleh resolusi yang tinggi. Yang pertama mempengaruhi harga K atau faktor kapasitas ya, biasanya kita bisa menggunakan lebih dari satu LWN atau fase gerak. Yang kedua mempengaruhi harga selektivitas ya, kita bisa dengan memodifikasi LWN, misal mengubah buffer ya, menambah garam, pasangan ion dan lain sebagainya. Yang terakhir mempengaruhi harga N ya, dengan cara mengurangi laju alir LWN ya, menggunakan kolom yang lebih panjang ya, sehingga waktu kontak antara sampel dengan fase diamnya juga lebih lama. Ya, dengan menggunakan ukuran butir fase diam yang lebih kecil diameternya ya, ukurannya atau diameter. Nah, ini diagram dari HPLC ya. Jadi ini pertamanya kita masukkan sampel di sini ya. Kita masukkan sampel ini dengan adanya tadi bantuan tekanan ya 6000 psi ya. Ini tadi fase geraknya ya, ditempatkan pada tempat yang terpisah. Nanti cukup kita kontrol dari sini ya. Kita kontrol dari alat ini ya, dari komputer biasanya ya. Laju alirnya mau seperti apa, campuran fase geraknya seperti apa gitu ya. Kita bisa atur. Kemudian ini adalah kolomnya tadi ya, kolom yang berisikan fase diam ya. Jadi tadi waktu yang dikatakan sebagai waktu retensi ya. Yang dikatakan sebagai waktu retensi adalah waktu ya dari mulai tadi penyuntikan dari sini sampai nanti keluar di detektor ya, itu waktu retensi. Lamanya sampel di dalam kolom fase diam. Nah, ini detektor tadi ya, ada detektor UV, ada spektroskopi massa, ada NMR ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang kita amati adalah puncak-puncak yang dihasilkan ya setelah proses pemisahan terjadi gitu ya pada alat HPLC. Nanti kromatogramnya bisa kita amati secara kuali maupun kuantitatif ya. Oke, ini masih sama ya tentang diagram HPLC ya, seperti ini ya. Tadi ini ada solvennya. Kemudian ini tempat penyuntikannya tadi ya. Kemudian ini komputernya ya. Ini tempat kontrolnya, controllingnya, ini tempat sampel. Kemudian ini ada detektornya tadi ya, macam-macam detektor yang bisa kita gunakan. Oke, ini dua diagram dari KCKT ya. Oke, ini cara kerjanya. Yang pertama mula-mula solvent diambil ya melalui pompa solvent. Kemudian masukkan ke dalam katup, tadi injeksi ya, jangan lupa dibuka, putar ke kiri, kita masukkan sampel, kemudian diputar ke kanan lagi setelah sampelnya dimasukkan. Nah, melalui microsiring sampel dimasukkan ke dalam sampel loop. Nah, bersama-sama dengan solvent atau fase gerak masuk ke dalam kolom atau fase diam ya. Hasil pemisahan kemudian dideteksi oleh detektor. Nah, hasilnya kemudian direkam oleh recorder sehingga menghasilkan tadi peak atau puncak dari KCKT. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Hasil dari ini campuran sibutramin dan rimonaban gitu ya. Kalau sibutramin berarti puncaknya di sini ya.
Kalau Rimonaban ini puncaknya di sini ya. Oke, ini intensitas berbanding dengan waktu retensi ya. Oke, jadi itu ya. Jadi puncak-puncaknya pasti akan spesifik. Oke, ini contoh perhitungan dari KCKT. Ya, ini masih sama ya, Rimonaban dan Sibutramin. Ya. Nah, ini ya contoh hasil KCKT juga. Ini menggunakan spektrum UV vis. Detektornya menggunakan UV vis. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ya. Jadi puncaknya tergantung dari detektor yang kita gunakan. Ya, kalau Sibutramin ini yang berwarna merah ya. Kalau yang Rimonaban ini. Ya. Ini absorbansi berbanding dengan puncak. Ya. Wavelength panjang gelombang ya. Panjang gelombang berbanding dengan absorbansi. Ya. Oke, ini contoh lain hasil KCKT. Ya, ini Rimonaban, ini Sibutramin. Ya. Nah, ini ada krim kapsul, ya, creamy kapsul, ada red kapsul, ada pito, ya, pito slim kapsul. Nah, kemudian kita amati yang mana saja yang terdapat Rimonaban, yang mana yang terdapat Sibutramin. Ternyata kalau kita lihat puncaknya secara kualitatif ya, yang mengandung Rimonaban adalah yang red kapsul ya dan yang creamy kapsul. Ya, sementara tidak ada puncak puncak Sibutramin. Nah, kalau yang mengandung Sibutramin ini adalah yang pito slim kapsul gitu ya. Jadi itu kalau kualitatif ya, kualitatif. Jadi hanya membandingkan puncak saja. Jadi hampir sama sebenarnya dengan KLT. Kalau KLT kemarin bercaknya yang kita bandingkan, ya. Kalau ini puncaknya atau peaknya yang kita bandingkan. Oke. Oke, jadi itu ya terkait dengan KCKT. Ya, jadi kalian perhatikan lagi tadi ya komponen KCKT ya. Tadi ya komponen KCKT ini ya ada 5 unit bagian, tapi kalian coba pahami lagi fungsi dari masing-masing bagian tersebut. Kemudian tadi ya terkait dengan keunggulannya dibandingkan dengan yang lain ya dipahami lagi. Kemudian tadi ya faktor yang mempengaruhi KCKT ya ada faktor kapasitas, laju pemisahan, waktu retensi dan lain sebagainya sampai dengan resolusi. Dan yang terakhir jangan lupa kalian cara membaca hasil dari KCKT ya cara membaca hasil puncak dari KCKT ya antara kuali dan kuanti seperti apa perbedaannya silakan dipelajari lagi ya. Oke, mungkin sekian saja untuk materi KCKT hari ini ya. Silakan kalian pelajari lagi ya. Nanti juga saya akan lampirkan video ya, video penggunaan KCKT di e-kuliah. Nah, untuk sekarang silakan kalian lanjutkan ke kuis ya di e-kuliah. Waktunya sama ya 15 menit, terdapat 5 soal. Ada 2 kali kesempatan ya, masing-masing 15 menit. Silakan dikerjakan ya. Oke, mungkin sekian saja untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.